Ya. Bicara aturan terkait dengan TKDN ini, Anda melihat seperti apa dukungan pemerintah? Apalagi tadi Anda sampaikan ada juga yang 50% di Iya. Aksio. Apakah memang ada tuntutan untuk terus bisa memperkuat elemen-elemen TKDN ini? Ya, betul sekali. Jadi pemerintah sih berharap kita nggak cuma stop sampai 50% ya. Pemerintah ini berharap sebenarnya terus ini ditingkatkan. Makanya memang aturannya terus diperketat gitu, dan terus juga kita terus dapat sosialisasi dan pendampingan terus dari pemerintah juga apa yang bisa dilakukan supaya tingkat komponen dalam negeri ini bisa terus ditingkatkan. Seperti contoh berapa bulan yang lalu kami sudah sempat ketemu dengan tim dari Kementerian Perindustrian, kami juga dicomblangkan dengan beberapa universitas untuk melakukan riset yang lebih mendalam apa yang bisa kita buat lebih detail lagi di Indonesia. Baik, evaluasi dari Anda, apa yang harus menjadi fokus? Apakah memang riset ini yang harus diperdalam? Atau mungkin dari segi investasi dibutuhkan bantuan dari pemerintah atau seperti apa? Riset harus diperdalam gitu, terus juga jelas investasi, tapi kami melihat juga pemerintah juga cukup mendukung lewat investasi dengan adanya program Kedai Reka di universitas-universitas, di mana pemerintah mendukung kerjasama antara universitas dengan industri yang mau melakukan suatu riset tertentu, jadi joint funding dengan pemerintah. Namun yang lebih diperlukan lagi sebenarnya adalah regulasi yang ketat, nggak cuma keluarin aturannya saja gitu, tapi undang-undang yang memang mewajibkan untuk melakukan hal ini dan ini gitu. Contohnya kayak aturan TKDN itu udah keluar udah lama sekali setahu saya, bukan dari tahun 2020-2021 saja. Tapi sejak benar-benar diimplementasikan sesuai dengan itu, diwajibkan dan dilaksanakan di setiap tingkat satuan pemerintahan di daerah-daerah semuanya, barulah aturan itu punya efek gitu. Padahal itu udah keluar bertahun-tahun sebelumnya. Baik, artinya pengawasan lebih harus ditingkatkan dari pemerintah. Iya, pengawasan, regulasi, evaluasi gitu. Dan pada saat mentok nih mengalami satu masalah bahwa aturan ini mentok, ini industrinya belum siap atau apa semua, pemerintah turun tangan buat yuk cari sama-sama jalan keluarnya gimana. Baik, terkait dengan kerjasama yang tadi Anda sampaikan antara universitas dan juga industri, Anda lihat apa yang harus menjadi fokus di sana begitu? Apakah memang untuk pembuatan hardware ini dibutuhkan lebih dari sekedar kerjasama tersebut? Ya, kita saat ini juga yang jadi masalah ini adalah di SDM di Indonesia. Infrastruktur, peralatan, hardware sekarang harganya udah makin murah. Bahkan robot sekarang juga harganya udah makin murah. Yang kendala terbesar itu sekarang adalah SDM-nya. Nah, SDM kita ini makanya sekarang kita riset kerjasama dengan universitas. Tapi ternyata feeder dari universitasnya sendiri, yaitu SMA dan SMK sendiri juga masih kualitasnya belum sesuai dengan kebutuhan industri. Makanya hari ini Aksio pun turun masuk ke dalam dunia pendidikan. Kami jalanin program namanya Aksio Class Program. Kami turun sampai ke level SD. Memberikan pelatihan, pengajaran, guru sertifikasi, guru digital, bantuan hibah kurikulum, gimana caranya buat bikin lab komputer yang bisa digunakan benar-benar aktif untuk mengajar, sampai kita masuk ke SMK melakukan link and match, sinkronisasi kurikulum, pemagangan, guru tamu, sampai bikinin miniatur pabrik. Jadi kalau melihat pabrik Aksio sekarang bahkan nggak usah datang ke Cakung, kami punya beberapa miniatur pabrik yang dibangun di sekolah-sekolah. Di Kuningan, di Kabupaten Kuningan ada, di Bandung di Padalarang, terus kita punya satu lagi dekat Medan, SMK Al-Wasliyah 2 Medan, terus 2 jaman dari kota Medan. Di sana ada miniatur pabrik yang dibangun di sana supaya anak-anak itu bisa belajar. Karena kalau SDM-nya nggak siap, walaupun ilmunya udah ada, programnya udah ada, SDM-nya nggak bisa, ya kita cuma nonton. Akhirnya SDM-nya kita impor juga dari luar nanti. Baik, jika memang masalahnya tidak hanya dari industrinya yang belum siap untuk bisa menambah komponen-komponen dari dalam negeri, lalu Aksio juga harus turun untuk bisa kembali ke pendidikan, begitu artinya. Berapa lama lagi waktu yang kita butuhkan untuk bisa membuat industri komponen lokal ini bisa terlihat lebih signifikan? Kemarin kami habis ngobrol dengan Institut Teknologi Bandung dan juga kami lihat juga roadmap yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian. Kita lihat ini sekarang mereka udah punya roadmap dan kami juga setuju. Mungkin dalam 5-10 tahun ini kita akan terus melihat perkembangan yang signifikan. Selama kebijakan pendidikannya tidak terlalu banyak juga berubah lagi gitu ya. Karena regulasi di pendidikan ini juga penting. Terus juga regulasi di urusan polusi TKDN ini juga tidak berubah gitu. Riset-riset itu akan mengarah ke sana. Akan sangat mendukung percepatan ke sini. Mungkin bisa lebih cepat lagi kalau memang dipaksa. Hari ini kan Indonesia dipaksa nih. Makanya akhirnya semua baru berpikir gimana caranya bisa benar-benar bikin laptop di Indonesia.
Baik, tapi seiring juga dengan roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah, teknologi ini terus berubah begitu. Bahkan kita Iya, juga lihat arahnya sudah menuju ke artificial intelligence. iya. Sementara kita masih berupaya untuk bisa membangun SDM kita. Apakah menurut Anda kita membutuhkan lompatan agar mungkin bisa lebih cepat lagi dan mengejar negara-negara maju? Iya, hari ini saya lihat Indonesia ini lagi melompat. Dengan push-nya dari pemerintah dengan aturan-aturan tadi ini sekolahan pendidikan yang tadinya jalannya lagi ya santai, nanti naik lagi turun. Sebenarnya hari ini kita lagi melompat ke situ. Kami saat ini membina hampir 1.000 SMK di seluruh Indonesia dengan belasan kampus universitas selama hampir 10 tahun terakhir ini. Dalam 2 tahun ini kami melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan di sektor pendidikan ini. Jadi saat ini sih sedang meloncat nih saya lihat nih gitu. Baik, tapi dengan adanya upaya yang sudah dilakukan tetap saja belum sesuai dengan kebutuhan di industri. Masih belum untuk saat ini, tapi sudah mulai membaik. Hari ini juga tenaga kerja dari lulusan SMK di Indonesia sudah banyak yang terserap di Aksio gitu. Dulu sebelumnya nggak ada, masuk dari sekolah, masuk ke kita ya masih tetap aja harus di training ulang, diapain semua. Hari ini banyak sekali yang sudah bisa langsung gitu dan sudah diterima juga di industri-industri lain. Tapi memang masih bertahap ya gitu. Ini hasil kerja 10 tahun. Nah kita harapkan 5 tahun ke depan akan bisa lebih banyak lagi. Apalagi dengan lebih banyak lagi nanti industri-industri lain yang mau berkecimpung ke dunia pendidikan. Nggak cuma sekedar buat jualan aja ke dunia pendidikan, tapi juga melakukan transfer teknologi. Baik, kita kembali ke outlook di 2024 ini. Kalau Aksio melihat tren laptop nih ke depannya seperti apa? Apalagi Anda sampaikan tadi terjadi pembalikan, mungkin orang lebih suka dengan layar-layar yang lebih besar saat ini. Apakah laptop yang tipis ini masih akan menjadi tren ke depannya atau juga kembali ke laptop yang tebal? Masih, jadi sekarang trennya ke depan ada 2 ya. Jadi yang satu pengganti PC, mereka akan lari ke laptop-laptop gamers, laptop-laptop untuk content creator yang walaupun tebal, tapi hari ini dibuatnya sudah tipis. Dulu laptop gaming itu tebalnya bisa segini gitu kan. Beratnya itu mungkin bisa sampai 5-6 kilo. Nah hari ini itu udah mulai mengecil. Nah segmen laptop sendiri yang untuk profesional, untuk student itu juga shifting. Dari yang tadinya komputernya mungkin ukurannya masih 14 ini yang tebal-tebal, sekarang mereka ngejar yang tipis-tipis. Dan mereka sekarang mulai nyari yang kameranya bagus. Karena video conference tetap nggak bisa ditinggal. Hari ini sekolahan itu masih tetap banyak yang menjalankan hybrid learning. Terus mereka juga nyari komputer itu yang keyboardnya nyaman dipakai. Karena ini kan indera manusia ya yang dilihat pokoknya mata harus enak ngelihatnya, terus juga tangan harus enak ngelihatnya, nanti berikutnya kupingnya juga harus enak di situ ngelihatnya. Makanya hari ini fokus Aksio adalah ngeberesin di situ. Produk-produk kita ke depannya ngikutin kebutuhan masyarakat, kita cari layar yang udah bagus semuanya gitu kan, hertznya juga udah tinggi, udah pakai IPS panel, terus kita juga keyboardnya kita perbaiki desainnya, lebih tahan kelembapan, nyaman dipakai ngetiknya, dan berbagai hal lagi yang kita develop ke sana supaya sesuai dengan tren market. Baik, kalau melihat tren penjualan laptop di Indonesia, berapa besar persentase pasar yang dikuasai oleh brand-brand impor dibandingkan dengan brand lokal? Wah, brand impor masih besar ya. Jadi mungkin saya lupa data pastinya, tapi kalau tidak salah sih ya, mungkin itu masih di atas 70-80% itu ya masih di situ ya. Masih besar sekali sebenarnya untuk brand di sana. Nah, tapi kami sangat senang melihat hari ini Aksio sendiri sebagai merek nasional dari Indonesia, kita sekarang udah leading untuk market lokalnya sendiri gitu. Kita nomor satunya di situ dan kita mulai pelan-pelan mulai naik lah. Ini berkat kepercayaan masyarakat yang makin meningkat juga kita lihat. Baik, seperti apa target dari Aksio mungkin di 2024 ini dan juga strategi untuk menuju ke sana? 2024 ini target kita sebenarnya simple, kita pengen ningkatin lagi PC penetration di masyarakat. Karena hari ini Indonesia akan sulit untuk berkembang apabila tingkat kepemilikan komputernya masih rendah. Sekarang kita lihat GDP Indonesia ini bukan angka yang kecil, kita udah termasuk negara dengan nilai GDP yang paling besar di dunia. Bahkan kalau dilihat dari per kapitanya, kita udah naik jauh dibandingkan dulu waktu tahun 90 atau tahun 2000 awal GDP per kapitanya. Tapi tingkat kepemilikan komputer itu masih sangat rendah. Kita punya data yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan komputer di Indonesia itu masih kurang dari 10%. Mungkin cuma sekitar 8%-an, bahkan kalau di daerah-daerah yang lebih pinggiran itu di bawah 6%. Padahal kalau negara-negara lain itu biasanya at least 25-35% tingkat kepemilikan komputer pribadinya. Nah dengan sekarang peningkatan UMKM, digitalisasi, IoT, AI semua, ini nggak akan bisa mendukung. Indonesia nggak bisa lari ke arah sana kalau penetrasi komputernya masih rendah. Nah, jadi target kita hari ini melakukan edukasi ke masyarakat tentang apa yang bisa dilakukan oleh komputer.
Dan apa yang bisa kelebihannya dilakukan ini dibandingkan dengan handphone ataupun tablet di situ. Sehingga mereka bisa lebih utilize lagi.